Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat, House of Blessing. Tema kita hari ini adalah kasih setia Tuhan yang menjamin umatnya di masa sukar. Firman Tuhan terambil dari kitab Ratapan, pasal 3 ayat 20-24. Mari kita baca bersama firman Tuhan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yeremia adalah nabi yang ikut merasakan penderitaan bangsa Yehuda yang ditaklukkan bangsa Babel akibat penghukuman Tuhan atas Yehuda yang tidak mau mendengarkan Tuhan, termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ini tertulis dalam ayat 1-19. Yeremia berada di masa yang sukar, jadi ia turut merasakan apa yang bangsa Yehuda rasakan. Saudaraku, bagi bangsa Yehuda secara umum, situasi ini jelas sangat menekan mereka. Bangsa Yehuda harus meninggalkan tanah perjanjian, tentu termasuk Yerusalem, di mana Bait Allah ada sebagai simbol kedikdayaan bangsa selama ini. Bagi bangsa Yehuda, kehilangan tersebut merupakan penderitaan dan rasa malu yang tak terlukiskan. Ya, benar-benar amsyong lah saudara. Perhatikan, di ayat yang ke-20, pikiran Yeremia terfokus pada masalahnya. Ia hanya mengingat keadaannya yang susah. Itu sebabnya ia terbelenggu dalam kepedihan dan keputusasaan. Namun demikian saudara, di ayat 21 bagian A, Yeremia segera berubah pandangan. Ia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, bukan lagi pada persoalannya. Perhatikan saudara, kata kerja ku perhatikan dari teks Ibrani dan dipakai dalam terjemahan Septuaginta, maka ayat 21 ini dapat diterjemahkan, hal ini aku kembalikan ke dalam hati. Ini berarti sebelumnya Yeremia telah mengisi hatinya yang kemudian dikuasai oleh persoalan dan kemalangan bangsa Yehuda sehingga ia sangat menderita. Bagaimana dengan saudara hari ini? Bagaimana ketika terjadi apa yang kita pikir sudah berlalu? Ya, PSBB jilid kedua telah diterapkan di DKI Jakarta. Dan saya tidak tahu apakah akan diterapkan juga pada provinsi-provinsi atau kota-kota lainnya. Nah, sekarang ini masalah sepertinya tidak berhenti dan akan terus bertambah. Bagi kita, orang Kristen, mari belajar dari ayat-ayat ini. Apakah kita akan terus berfokus pada masalahnya sehingga rasanya jadi orang malang terus? Ataukah kita akan melihat pada pandangan Yeremia di ayat 21 bagian B? Perhatikan saudara, setelah Yeremia melihat kepada Tuhan, nah sekarang ia kembali berani berharap. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, aku akan berharap, merupakan terjemahan dalam berbagai versi, tetapi saya lebih cenderung kepada terjemahan mayoritas yang menerjemahkannya begini, aku memiliki pengharapan. Nah saudara, pengharapan itu bersifat pasti. Jadi apa yang dimaksudkan di sini adalah ketika Yeremia melihat kepada Tuhan bukan kepada masalahnya, maka pengharapan itu muncul saudara. Jadi dia memiliki harapan sekarang. Tadinya ia memiliki rasa yang pesimis, begitu beratnya hidup ini. Sama seperti kita hari-hari ini. Tetapi kalau kita beralih dari rasa pesimis untuk menjadi optimis, tidak lain tidak bukan kita harus melihat kepada Tuhan itu sendiri. Amin saudara.
Nah sekarang, pengharapan seperti apa yang Yeremia maksudkan? Yang pertama, bangsa Yehuda masih ada hanya karena kasih setia Tuhan. Ayat 22 bagian A. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tetapi sebagian versi Alkitab seperti King James Version, American Standard Version, dan New International Version menerjemahkannya menjadi oleh karena kasih setia Tuhan, maka kami tidak habis. Oh saudara, betapa luar biasanya. Hanya karena kasih karunia, karena kasih setia Tuhan. Bagi kita juga hari-hari ini saudara, kalau kita hanya melihat masalah, kita melihat apa yang dicanangkan oleh pemerintah, rasanya berat sekali, tidak sanggup. Tetapi mari kita melihat kepada Tuhan dan kita mempercayai bahwa kasih setia Tuhan itulah yang menjamin kita tidak binasa. Jadi persoalan corona tidak akan menghabiskan saudara dan saya, tetapi kasih setia Tuhan akan melindungi umatnya dari masa yang sukar. Amin saudara. Di masa sukar ini, kasih setia Tuhan itulah yang kita harapkan. Yang kedua, bangsa Yehuda yang telah berdosa tetap hidup karena rahmat Tuhan yang tak habis-habisnya dan selalu baru setiap pagi. Ayat 22 bagian B dan ayat 23. Nah saudara, kata rahmat ini diidentikan dengan belas kasihan atas orang berdosa atau orang yang menderita. Rahmat Tuhan mencakup dua hal, akan terus-menerus ada dan baru setiap pagi. Jadi dia bukan hanya terus-menerus ada, tapi baru setiap pagi. Luar biasa bukan? Nah, kemudian kita melihat di ayat 23 bagian B, di sana dikatakan besar kesetiaanmu. Nah, ini dari teks Ibraninya mengartikan bahwa, jadi saya gabungkan dengan ayat 22 tadi, dari kasih setia Tuhan, rahmat, dan kesetiaan ini, tiga kata ini dari bahasa Ibrani, kira-kira beginilah ya, artinya kesetiaan Tuhanlah yang membuat rahmatnya terus-menerus tiap pagi diberikan kepada umat yang berdosa, agar mereka tetap dalam perjanjian Allah yang kekal, yang tidak akan dibatalkan oleh Tuhan itu. Saudara perhatikan, kasih setia Tuhan itu dari bahasa Ibraninya itu berarti ia setia terhadap perjanjiannya. Allahnya setia, umatnya gimana? Ya kita tahulah sejarah dari Alkitab, dan itu juga pada kita saudara. Kita sering gak setia, samalah dengan bangsa Yehuda. Apa yang membuat kita masih hidup sampai hari ini? Apa yang membuat Yehuda tetap ada, yang kita kenal sebagai Israel yang baru sekarang ini? Rahmatnya, pengampunannya. Nah rahmatnya ini yang diberikan terus-menerus kepada kita, itu hanya dimungkinkan ketika Allah bertindak dalam kesetiaannya. Di ayat 23 bagian B itu. Nah, kasih setia dan kesetiaan itu dua kata yang berbeda. Tetapi kesetiaan di ayat 23a itu lebih luas maknanya daripada kasih setia di ayat 22 bagian B tadi. Bagian A ya maksud saya. Itu lebih kuat karena dia mencakup perbuatan untuk melindungi perjanjian, begitu. Jadi kalau pelanggaran perjanjian pasti ada hukuman. Nah, tetapi Tuhan tidak menghukum karena ia setia memberikan rahmat atau pengampunannya kepada orang berdosa, termasuk saudara dan saya. Yang ketiga, bangsa Yehuda telah kehilangan tanah perjanjian, Yerusalem, dan bait Allah. Tetapi mereka masih punya Tuhan yang tetap mengasihi mereka. Ayat 24 bagian A. Nah, ini adalah pengharapan Yeremia seperti yang tercatat di ayat 21 bagian B. Kata bagianku dari teks Ibrani menunjukkan bahwa apa yang dimiliki seseorang tidak dapat diganggu-gugat. Ya, mengenai kepemilikan nih. Jadi, orang itu tidak perlu mengingini apa yang bukan menjadi miliknya karena ia sudah pasti memiliki apa yang ditetapkan bagi dia. Nah, saudara, bagi Yeremia, bangsa Yehuda boleh kehilangan segalanya,
tetapi Tuhan akan tetap menjadi harta mereka yang terbesar karena perjanjian kekalnya itu. Jadi, hanya Tuhanlah yang akan selalu ada bagi Yehuda, dan hanya Tuhan yang akan selalu ada dan menjadi bagian kita di masa-masa sukar seperti sekarang ini. Apakah saudara takut dan khawatir? Sangat manusiawi. Tetapi mari kita lihat dari firman Tuhan hari ini bahwa kita punya Tuhan. Saudara mungkin kehilangan pekerjaan, saudara kehilangan penghasilan, kehilangan gaji, kehilangan bahkan hamba Tuhan mungkin kehilangan banyak pelayanan, jadwal-jadwal pelayanan seperti saya. Tetapi kita tidak hidup untuk mengandalkan berkat Tuhan, tetapi Tuhan itu sendiri yang menjadi bagian dan andalan kita. Berbeda, kita mengandalkan berkat-berkatnya, kita bisa menjadi kecewa karena penderitaan. Tetapi ketika kita hanya menginginkan Tuhan menjadi bagian hidup kita, maka menghadapi hari-hari yang sulit, masa-masa yang sukar seperti sekarang, kita akan tetap punya pengharapan dan tidak akan membuat kita berhenti untuk melayani dan bekerja bagi Dia. Selamat beraktivitas saudara, terus berdoa, terus bersemangat, dan tetap berharap ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar dari Nabi Yeremia. Memang saat ini adalah masa yang sukar, semakin sulit, tidak ada kepastian dari pemerintah, tidak ada kepastian dari apa yang kami lihat dengan mata kami. Tetapi kami percaya dari firman-Mu. Ini yang membuat kami mempunyai pengharapan bahwa Tuhan, Engkaulah bagian kami. Engkau yang menyertai kami di masa lalu ketika kami masih hidup di dalam dosa, apalagi dalam kemenangan iman kami ketika kami hidup di dalam Kristus. Maka kemenangan iman di masa lalu itu akan menyertai kami juga, membuat kami kuat dan akan terus bergerak bersama dengan Tuhan. Di masa yang sukar ada Tuhan, maka kami percaya semuanya akan baik-baik saja. Meskipun apa yang kami rasakan tidak enak, tidak menyenangkan, tetapi iman kami akan terus percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti akan melepaskan kami tepat pada waktunya. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati para dokter tenaga medis, berkati para ilmuwan yang sedang mengusahakan antivirus, berkati Tuhan, anak-anak Tuhan atau rekan-rekan saudara-saudara sebangsa, mereka yang sedang menderita karena COVID-19 dan berbagai penyakit yang membahayakan lainnya. Tuhan tolong campur tangan dimanapun mereka berada. Kami percaya waktu Tuhan kami akan melihat kemenangan yang luar biasa atas bangsa kami, atas kota kami, atas lingkungan kami, atas keluarga kami, dan bagi diri kami sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Kami sambut hari ini dengan iman dan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.